Shalom Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, biar Tuhan yang mencurahkan isi hati Tuhan dan kami mau belajar sesuatu pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, kita masih ada di live study dan kita masuk pada pembahasan tentang Paulus. Tentang Paulus. Ini masih di edisi spesial Rasul-Rasul utama ya. Kita sudah membahas para penulis Matius, Markus, Lukas. Kita sudah membahas Rasul Yohanes, kita sudah membahas Rasul Petrus, sekarang kita membahas Paulus. Kemudian kita membahas Yakobus nanti satu lagi ya. Oke, baik. Paulus. Kita tahu namanya Saul. Banyak orang salah kaprah di sini berpikir bahwa Saul bertobat diubah namanya jadi Paulus. Sebenarnya tidak, saudara ya. Saulus atau sebenarnya Saul itu adalah nama Ibrani, Bapak Ibu. Sedangkan Paulus adalah nama Yunani. Jadi Paulus itu bukan nama baptisan atau nama pertobatan ya. Karena dia banyak melayani di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi, itu sebabnya dia lebih akrab dipanggil dengan Paulus ya. Nah, Paulus kalau dalam bahasa Arab itu Bulus ya, Bulus. Bulus itu menunjuk pada Paulus. Kalau Butros, dulu ada sekjen PBB Butros Gali. Nah, Butros itu Petrus, saudara ya. Nah, oke, Saul. Kita di sini akan banyak menggunakan nama Saul ya. Saul terlahir sebagai orang Yahudi dari suku Benyamin ya. Dia lahir di kota Tarsus yang berada di Silikia ya. Nah, terlahir dari orang tua terhormat yang mula-mula orang tuanya pertama tinggal di Roma, kemudian pindah ke Tarsus. Jadi ketika Paulus dilahirkan ya, kemungkinan besar dia sudah dilahirkan di Tarsus, atau bisa juga baru lahir dibawa orang tuanya ke Tarsus. Tarsus itu adanya di sekitar Turki. Tetapi yang jelas menurut catatan sejarah, orang tua Paulus entah dari ayahnya atau kakeknya itu punya derajat yang tinggi dari kewargaan Roma. Kemudian Saul dikirim ke Yerusalem oleh orang tuanya untuk belajar dari Rabi Gamaliel. Gamaliel ya adalah rabi yang sangat terkenal pada zaman itu. Jadi dulu ada dua rabi aliran besar, Shammai dan Hillel ya. Nah, Gamaliel ini dari aliran Hillel. Aliran Hillel ini lebih terkenal. Kalau Shammai itu lebih garis keras sekali. Nah, Gamaliel ini berasal dari aliran Hillel dan dia adalah salah satu rabi yang paling terkemuka pada masa itu. Dan Paulus adalah termasuk anggota dari Gamaliel. Paulus dalam golongan-golongan dia termasuk seorang Farisi. Ingat, kita sudah berapa kali saya mention ada Saduki, Eseni, Farisi ya. Itu tiga golongan besar secara keagamaan. Kalau secara politik nanti ada lebih banyak lagi ya. Tetapi secara agama ada tiga golongan besar. Itu adalah Saduki, Eseni, dan Farisi. Nah, Paulus ini termasuk Farisi. Dia sangat ketat dalam menghidupi dan menafsirkan Taurat karena dari golongan Farisi. Saul sendiri menjadi anggota Sanhedrin di usia yang relatif muda. Dan Saul memiliki pengaruh yang cukup besar. Di mana kita bisa lihat Kisah Rasul 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, Stefanus mati dibunuh. Kita lihat di sini Saulus juga setuju. Berarti dia adalah orang yang terpandang, ya. Dia orang yang terpandang, suaranya ikut diperhitungkan, ya. Memang Saulus ini bukan orang sembarangan. Nanti kalau kemudian kita lihat dia membawa surat persetujuan dari imam besar dan tua-tua agama Yahudi, dia memimpin rombongan untuk mengejar orang-orang Kristen sampai di luar Yerusalem. Itu sebabnya saya harus katakan Saulus ini usia relatif muda tapi dia punya pengaruh yang cukup besar ya. Sanhedrin itu seperti apa ya?
Kalau sekarang mungkin anggota DPR kali ya. Sebab dulu kan politik sama agama itu menyatu, saudara ya. Eh, Tokoh-tokoh masyarakat dalam masyarakat Yahudi pasti juga seorang tokoh agama. Nah, ya kalau sekarang kan kita memang dipisah ya. Kita kan memang dipisah. Tapi kalau zaman dulu itu digabung ya, kebanyakan sama. Nah, Saulus sendiri kita pertanyakan apakah dia pernah menikah atau enggak. Nah, ini ada dua penafsiran, saudara. Ada yang berkata Saul pernah menikah, tetapi ketika dia mengikut Kristus, istrinya meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia menjadi orang Sanhedrin dan usia 30 pada saat itu adalah usia yang sudah menikah, biasanya begitu. Nah, jadi ada yang berkata bahwa dia sudah menikah. Nah, tafsirannya dari mana? Dalam kitab Korintus dikatakan bagi yang bercerai ya, lebih baik jangan kawin lagi, tinggallah sama dalam keadaan sama seperti aku. Nah, itu ditafsirkan sebagai Saul pernah menikah, tetapi dia kemudian ditinggalkan oleh istrinya dan dia hidup selibat, tidak menikah lagi. Tetapi tafsiran yang paling populer adalah, atau pendapat yang paling populer adalah Saul tidak pernah menikah. Nah, ini untuk hal yang satu ini memang tidak ada jawaban yang pasti. Nah, tetapi ada pertanyaan kedua yang sering ditanyakan tuh begini. Saul ini kan dikirim ke Yerusalem sejak usia muda, saudara, untuk belajar dari Gamaliel. Nah, sekarang pertanyaannya tuh begini. Apakah Saul pernah bertemu dengan pribadi Yesus? Apakah Saul tahu apa yang Yesus ajarkan? Ya, most likely saya juga termasuk yang mempercayainya. Ya, Saul pernah mendengar atau pernah melihat. Ya, Saul pernah mendengar atau pernah melihat. Karena Yesus juga ke Yerusalem, ya. Fakta pertama gini dulu. Tentang Yesus itu bukan hal yang asing untuk Saul. Bukan hal yang asing. Sebab dia ada di Yerusalem. Seluruh Yerusalem pasti tahu. Yudea tahu. Semua tahu. Tidak mungkin Saul tidak tahu. Saul sejak muda ada di Yerusalem. Kemungkinan ketika Yesus saat-saat terakhir ke Yerusalem menjelang disalib, Saul juga ada pada waktu itu. Tapi Saul masih bukan siapa-siapa. Saul belum punya kedudukan di mahkamah agama. Dia mungkin masih sangat muda dan masih sekolah, masih di bawah bimbingan Gamaliel pada saat itu. Jadi suaranya nggak ada apa-apanya. Dia hanya seorang murid biasa saja. Ya, kemungkinan besar Saulus pernah bertemu secara pribadi, tapi dia belum bertobat. Dia masih di usia yang sangat belia, yang sangat muda. Ya, tetapi dia pasti tahu apa yang menjadi pertentangan orang-orang Farisi terhadap Yesus. Nah, pada mulanya ia sangat benci pengikut Kristus. Ia sangat ingin bernafsu membunuh para pengikut Kristus. Ketika penganiayaan hebat terjadi di Yerusalem, Saul ini tidak puas, saudara, hanya menganiaya orang Kristen di Yerusalem. Ia juga ingin menganiaya orang Kristen di luar Yerusalem. Kemudian Paulus mendapat restu dan para pemuka agama Yahudi untuk menganiaya orang Kristen sampai keluar Yerusalem. Saat itu kota yang dipilih untuk mengejar adalah Damsyik. Namun demikian, ya. Nah, saya tidak mengulang lagi cerita detail sebab ada di pelajaran kita di Kisah Para Rasul, ya. Namun demikian, dalam perjalanan ia berjumpa dengan Yesus secara langsung. Yesus menyapanya dalam bentuk sinar terang dari langit dan ada suara yang berkata kepadanya, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Saul menjadi buta dan di sana ia mengalami pertobatan lewat perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ya, itu kisah yang sangat terkenal, saudara juga pasti sudah tahu. Nah, Tuhan saat itu menyuruh Saul menjumpai Ananias. Di satu sisi Ananias juga diperintahkan oleh Tuhan bahwa Saul akan menemui dia. Melalui Ananias, mata Saul dicelikan kembali karena sebelumnya seperti ada selaput putih. Ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam sinar terang yang membutakan matanya,
Lalu selaput itu mulai berguguran setelah didoakan Ananias. Mata Saul tercelik kembali. Awalnya orang percaya di Damsyik itu takut dan curiga kepada Saul. Tetapi dengan semangat dan waktu yang menguji bahwa Saul memang sudah berada di pihak mereka, hal ini wajar bila mereka takut, dan respon Saul juga tepat, yaitu bertindak lewat tindakan dan sabar dalam waktu. Jadi kalau orang Kristen pada saat itu takut dengan Saul, walaupun Saul bilang udah bertobat, tetap pada takut lah. Mereka tahu Saul datang untuk membunuh mereka. Ya, waktu bertobat mereka pasti, wah ini jangan-jangan pura-pura atau menyusup. Nah, tapi puji Tuhan saudara ya, Saul ini merespon dengan tepat. Coba kalau Saul jadi kepahitan, ini gimana sih orang Kristen kok nggak ada kasih? Kok orang Kristen malah menolak saya kan udah terima Yesus. Nah, ini banyak orang yang seperti ini saudara ya. Dia udah berbuat salah, tapi dalam tanda petik dia nggak mau ada konsekuensi dari kesalahannya sedikit pun ditimpakan pada dirinya. Dianggap kalau dia sudah berubah, orang harus langsung absorb kesalahannya. Nah, ini banyak orang seperti itu. Tapi Saul menyadari hal ini. Ya dia sabar dulu. Dia buktikan lewat tindakan dan sabar dalam waktu. Dia membuktikan dulu, aku udah betul-betul berubah loh. Kamu jangan takut dong sama aku. Coba kalau Saul saat itu ya, dia jadi kepahitan sama orang Kristen. Gimana coba saudara ya. Nah, di sini Saul matang dan dewasa. Dia tahu dulu dia memang penganiaya orang Kristen. Wajarlah kalau orang Kristen jadi takut, antipati, curiga. Itu bukan orang-orang Kristen itu tidak punya kasih, bukan, itu kan manusiawi. Kalau sekarang ada orang yang mau merampok saudara, tapi di tengah-tengah dia bertobat. Emang saudara bisa percaya langsung? Ini loh. Tapi kadang-kala kalau kita yang bikin kesalahan itu, kita maunya orang langsung percaya dengan kita. Nah, inilah saudara ya. Kita harus belajar seperti Saul. Kalau kita berbuat satu kesalahan, kemudian orang untuk sementara waktu menjadi tidak percaya sama kita, kita harus sabar dan membuktikan dengan waktu bahwa kita sudah berubah. Nah, ada sekelompok orang Yahudi yang tidak suka dengan pertobatan Saul, ya, dan hendak membunuhnya. Saul dikeluarkan dari kota oleh Ananias dengan sebuah keranjang dari sebuah jendela rumah dinding tembok kota. Saul tidak langsung ke Yerusalem, melainkan ia ke tanah Arab terlebih dahulu. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di kota Damsyik saudara telah mendengar pertobatan Paulus, kok jadi berbalik cerita tentang Yesus. Wah, mereka marah, mereka nggak seneng, mereka balik mau membunuh Paulus. Ya, Ananias mendengar hal itu, tahu, dia berusaha melarikan Saul. Dia turunkan dari dinding tembok kota dengan keranjang. Wah, itu dramatis saudara ya, karena zaman dulu kota-kota kan ada tembok gitu. Jadi dari jendela rumah yang rumahnya terletak di pinggir kota diturunkan, Saul bisa kabur. Di situ Saul tidak langsung ke Yerusalem, melainkan ke tanah Arab terlebih dahulu. Tapi tanah Arab di sini bukan Arab yang sekarang saudara ya, berbeda. Nah, itu bisa kita lihat dalam Galatia 1:17-19. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat dulu ke tanah Arab. Dan dari situ dia sempat kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, di saat inilah Saul bertemu dengan Barnabas saudara. Saat banyak orang yang takut kepada Saul, Barnabas berani menyambut Saul. Barnabas menjadi mentor untuk Saul. Ya, menurut cerita tradisi, Saul datang ke Yerusalem hendak menggabungkan dengan murid-murid, tetapi ia ditolak karena murid-murid takut. Tetapi Barnabas mempercayai Saul dan memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada murid-murid di sana bahwa Saul sudah bertobat. Saul tersungkur di kaki Barnabas dan menangis. Oh Barnabas, guru kebenaran, sekarang aku telah yakin akan kebenaran itu.
yaitu apa yang engkau beritahukan kepadaku tentang Kristus. Barnabas pun meneteskan air mata sukacita, memeluk Saul dan membawanya ke hadapan para rasul. Ingat siapa Barnabas? Adalah paman dari Yohanes Markus. Dia adalah seorang kaya yang menjual sebidang tanahnya, dipersembahkan untuk gereja mula-mula, saudara ya. Barnabas ini orang yang punya hati Bapa yang luar biasa. Saat orang takut dengan Saul, Barnabas yang menerima Saul dan dia menjadi mentor untuk Saul. Barnabas ya yang membawa Saul kepada para rasul ya. Dan Barnabas meyakinkan, sebab Barnabas ini orang terpandang juga pada saat itu, sudah dikenal. Barnabas yang meyakinkan bahwa Saulus sudah bertobat ya. Nah, Barnabas dengan sabar dia menuntun Saul. Pada satu hari, pada saat sembahyang di Bait Allah, Saul tiba-tiba mengalami sukacita yang luar biasa. Dia mendapatkan pengalaman ilahi, mendengar suara Tuhan untuk meninggalkan Yerusalem dan melayani bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 22 ayat 18-21. Saya udah nggak bacakan lagi. Bersama-sama Barnabas, kemudian ia menuju Antiokhia di Syria. Jadi dari Yerusalem, mereka berdua berangkat ke Antiokhia Syria karena mereka sudah mendapatkan ilham dulu ya bahwa mereka akan diutus Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain. Mereka ke Antiokhia Syria dan di kota itulah menjadi home base mereka. Jadi kalau kita ingat pelajaran Kisah Para Rasul, Paulus selalu menjadikan Antiokhia sebagai home base. Perjalanan misi pertama balik lagi ke Antiokhia. Sebelum kedua ke Antiokhia lagi. Bahkan sebelum dia berangkat untuk ke Yerusalem lalu ke Roma, perjalanan yang ketiga itu juga dari Antiokhia. Pelayanan mereka kepada bangsa-bangsa non-Yahudi mendapat banyak pertentangan dalam kekristenan itu sendiri. Yaitu orang-orang Yahudi Kristen baik yang ada di Antiokhia sendiri pada saat itu menentang saudara, maupun yang ada di Yerusalem. Pertentangan inilah yang menjadi cikal bakal konsili gereja pertama yang dicatat dalam Kisah 15. Sekali lagi, saya harus ingatkan, konsili harus dipatuhi dan dihormati semua pihak. Sebab Kisah Rasul 15 ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak dari beban daripada yang perlu ini. Ya, oleh keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Itu sebabnya dalam semua sejarah gereja, terutama konsili gereja ekumenis sebelum gereja terpecah ya, sampai konsili Nikea, Konstantinopel, itu tetap berlaku oleh karena keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi persoalan-persoalan Trinitas, siapa Yesus, itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Karena konsili pun sudah meneguhkan tersebut. Nah, dari mana konsili itu meneguhkan ketika Nikea Konstantinopel? Tentu dari ajaran-ajaran bapak-bapak gereja yang memiliki paradosis, yang memiliki rantai apostolik yang jelas kepada para rasul Tuhan Yesus langsung. Jadi dalam konsili yang pertama di Kisah Rasul 15, bangsa lain tidak diwajibkan ikut hukum Yahudi, tapi mereka harus menjauhi penyembahan berhala, persinahan, lalu binatang yang mati dicekik dan darah. Nah, untuk dua hal ini agar mereka tidak menyakiti hati tetangganya yang adalah orang Kristen Yahudi ya. Lalu pusat gereja Yerusalem mengirimkan Yudas dan Silas ke Antiokhia menyertai Saul dan Barnabas untuk memberitahukan hasil konsili gereja. Ketika ingin mulai perjalanan kedua, Barnabas di sini hendak membawa ponakannya Markus. Tetapi Saul menolak karena pada misi pertama Markus meninggalkan mereka di tengah perjalanan misi. Rupanya hal ini menimbulkan perdebatan keras antar kedua sahabat baik itu dan akhirnya mereka memutuskan memisahkan diri dan melakukan perjalanan masing-masing. Di sini Saul yang masih keras ya. Wah, Saul itu kan punya prinsip. Paulus saudara ya, kalau DSC tipe kepribadian dia pasti ada D-nya. Dia menolak. Perdebatan keras, sedangkan Barnabas kan hati Bapa. Waktu Saul semua orang gak mau nerima, siapa yang mau nerima? Barnabas.
Sekarang Markus ya memang itu keponakannya. Tapi terlepas dari itu, Saul aja dia terima, saudara. Barnabas ini hati bapaknya luar biasa. Ya, Barnabas hati bapak luar biasa. Kalau orang nggak mau terima, Barnabas pasti mau terima, saudara. Tapi nanti kalau kita lihat di akhir kan, Saul yang sudah tua, juga hati bapaknya udah berkembang. Dia baik lagi sama Markus. Dia mengakui Markus itu berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah sekarang, ini yang menarik saudara ya. Hal yang tidak tercatat di Alkitab tetapi dalam sejarah gereja purba. Eusebius Pampilus, uskup dari Kaisarea di Palestina, sejarawan kisah-kisah gereja menyebutkan di buku keduanya berjudul Ecclesiastical History atau Sejarah Gereja menuliskan bahwa setelah 2 tahun dalam tahanan Roma, Saul dibebaskan sebagai orang yang tidak bersalah atas kejahatan apapun yang dituduhkan kepadanya. Dan selama 10 tahun ia mengabarkan firman Allah di Roma dan di daratan wilayah barat. Kemana itu? Nah, Simon Metaprastes menuliskan bahwa penahanan di Roma atau sesudah penahanan di Roma, Saul meninggalkan Roma dan dia menjelajah Spanyol, Galia dan seluruh Italia untuk memberitakan Injil. Jadi Paulus itu ke Spanyol, saudara ya. Di Spanyol, seorang perempuan bangsawan yang kaya raya namanya Santipe mendengar pengajaran Saul dan mengajaknya ke rumahnya untuk bertemu suaminya Probus. Seisi rumah itu bertobat, saudara. Ini pejabat Probus ya, bangsawan. Hakim kota itu, Piloteus, juga bertobat. Ya. Setelah menjelajah wilayah barat, Saul kembali lagi ke Roma. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham, firasat, atau apapun yang saudara namakan itu. Dia dapat merasakan bahwa kematian syahidnya sudah dekat. Pada saat itulah ia menuliskan surat 2 Timotius. Yang terkenal 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ini ditulis setelah Saul ke Spanyol dan keliling Italia. Sejarawan gereja seperti Galius, sang kronikel gereja, Severinus, uskup Roma, Dionysius, uskup Korintus, ya, mereka semua setuju bahwa Petrus dan Paulus mati syahid di tahun yang sama dan hari yang sama, yakni 29 Juni 67 Masehi, di tahun ke-13 Kekaisaran Nero. Mereka ditahan di penjara Mamertine Roma, lalu bersama-sama dibawa keluar pintu gerbang kota, dieksekusi di sana. Petrus dieksekusi disalibkan terbalik, Paulus dieksekusi dengan cara dipenggal kepalanya. Ya, nah, namun demikian, kalau menurut Justin dan Irenaeus, Saul itu di tanggal yang sama tapi tahun yang beda, 1 tahun kemudian, jadi 68 AD, tetapi tanggalnya 29 Juni. Jadi ada 2 pandangan ya. Ada yang berkata Saul dan Petrus sama-sama dihukum matinya pada saat di kota Roma itu, tapi ada juga yang bilang harinya sama, tetapi 1 tahun kemudian. Nah, yang mana yang benar? Ya, yang mana saja saudara ya. Tetapi yang jelas kedua rasul ini mati syahid di kota Roma ya, di tanggal yang sama, karena ada 2 sumber menyatakan hal tersebut. Nah, saya akhiri dengan cerita ini. Sebuah mujizat terjadi ketika Paulus dikawal untuk dipenggal. Ada seorang wanita tua yang bernama Perpetua. Dia buta, saudara, mata sebelah kanannya. Paulus meminjam kerudungnya, berkata, "Hai perempuan, berikanlah kerudungmu, dan ketika aku kembali akan kukembalikan kepadamu." Para tentara mengejeknya sambil nyeleneh gitu ya ke perempuan tua itu. Cepat hai perempuan, nanti kamu akan menerima kembali." Ya, dia tahu ini kan Saul mau dihukum mati. Kerudung itu digunakan untuk menutup mata sang rasul. Kerudung bernoda darah itu kembali ke tangan Perpetua. Perpetua ini rupanya pernah mendengar Injil Kristus yang disampaikan oleh Saul. Perpetua mengoleskan darah ke matanya
kemudian menjadi sembuh dan melihat lagi. Hal ini menggemparkan para tentara Roma. Tentara memberitahukan Kaisar Nero, Nero gusar. Nero emosi, tentara-tentara yang menceritakan itu dibunuh semuanya. Perpetua, ya, wanita tua itu yang dicalikan matanya memberitakan Kristus dengan suara lantang. Lalu ia ditangkap, diberikan bandul pemberat pada lehernya dan dilemparkan ke sungai Tiber di Roma. Demikianlah kisah Saul atau yang kita kenal umumnya dengan Paulus. Kiranya kisah ini menguatkan kita semua. Satu doa saya, kita semua dapat berkata seperti Saul, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik dan sekarang mahkota kebenaran menantiku. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan apa yang menjadi cerita ini supaya kisah hidup Paulus, Rasul suci ini dapat menjadi inspirasi buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.